Saya sedang berada di Seoul, ibu kota Korea Selatan sekarang. Ini teman saya di Seoul, Angela. 안녕하세요. Angela hari ini akan mengajak saya untuk melihat kota Seoul dari ketinggian. Nah, let's go, Angela. Kami menuju Seoul Tower, sebuah menara pemancar yang terletak di puncak Bukit Namsan. Inilah salah satu bangunan kebanggaan warga Seoul seperti Angela. Menurut survei tahun 2012, Seoul Tower menjadi atraksi turis yang paling diminati oleh wisatawan asing di Korea. Pengunjung ke tempat ini terus bertambah setelah beberapa film drama Korea menjadikannya sebagai lokasi syuting. Ya, soal membuat drama dan cerita romantis, bangsa Korea mungkin salah satu jagonya. Ini termasuk salah satunya. Somebody make a long love letter. A long love letter. Biasanya di sini didatangi oleh pasangan-pasangan muda. Mereka akan membawa gembok dan gemboknya dikaitkan di sini, kuncinya mereka buang. Kemudian mereka akan menulis pesan-pesan cinta, like this. Reza love Anna. Lovely, romantic. Sweet banget ya. Ini mereka juga kasih fotonya. That's the Han River. Yeah, that one's the Han River. So can you see the bridge? So we are totally Korea sangat serius mengembangkan pariwisatanya. Keindahan alam dan gaya hidup modern menjadi jualan utama. Di luar itu, kemajuan teknologi bangsa Korea semakin diakui dunia. Bisa dapat informasinya di sini. Saat kebersamaan dengan Angela pun sebentar lagi usai. Saya harus mengejar tujuan awal saya bertandang ke Korea. Perkembangan wisata di Korea memang sangat pesat. Banyak pengunjung yang ke sini datangnya dari berbagai negara. Tapi tujuan utama saya ke sini sebenarnya bukan untuk wisata. Saya ingin melihat sisi lain kehidupan Korea, Seoul khususnya, karena saya ingin melihat bagaimana umat Muslim di sini bertahan dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan Korea. Saya segera menuju Itaewon. Inilah kawasan multikultural di Seoul. Setelah Perang Korea di tahun 1955 berakhir, banyak serdadu Amerika yang kemudian tinggal di daerah ini.
Seiring berjalannya waktu, para ekspatriat dari negara lain juga memenuhi area Itaewon. Bagi umat muslim dan pendatang muslim di Korea, Itaewon adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Sebab disinilah terletak masjid terbesar di Korea. Itaewon terkenal sebagai kawasan internasional dan Islamic Street di tempat saya berada di sini adalah salah satunya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali restoran-restoran halal serta berbagai toko yang menyediakan perlengkapan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Islamic Street berujung pada Masjid Central Seoul. Disinilah pusat kegiatan umat muslim di Korea. Hari Jumat menjadi saat yang dinanti. Sebab sebagian besar umat dari seluruh penjuru Seoul akan menunaikan sholat di sini. Wajah-wajah pendatang dari luar Korea turut meramaikan ibadah mingguan ini. Banyaknya pendatang membuat khutbah Jumat di Masjid Itaewon berlangsung dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, Arab, dan tentu saja Korea. Saya mengurus jenazah itu ya ada rasa agak takut-takut ya pertama kali melihat mayat. Cuman ya harus saya beranikan diri karena tanggung jawab saya kan sebagai muslim. Aqimus salat, inna salat kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Populasi rakyat Korea yang beragama Islam jumlahnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk. Karena itulah wajah-wajah non-Korea sangat dominan jika menyaksikan sholat Jumat di Masjid Central Seoul. Di antara pendatang-pendatang ini terselip pula raut muka Indonesia. Ya, mereka adalah pekerja serta para pelajar asal tanah air yang mengadu nasib di negeri ginseng. Hafid kan? Iya. Hafid. Saya udah berapa kali kontak-kontak sama Hafid. Akhirnya kita ketemu di sini. Kami memang janjian di sini di masjid apa Sentral? Masjid Itaewon. Jadi gimana sih kebiasaan teman-teman pelajar di Indonesia kalau hari Jumat? Iya, kita biasanya sholat Jumat sama-sama. Terus nanti setelah sholat Jumat biasanya kita belanja bareng, barang-barang halal gitu di toko internasional. Rame-rame ya? Hafid adalah ketua IMUSKA, Indonesia Muslim Student Society in Korea. Organisasi ini mewadahi para pelajar muslim di Korea.
Lokasi kampus mereka yang tersebar ke seluruh negeri membuat kegiatan IMUSKA banyak terjalin secara online. Belanja apa biasanya? Biasanya belanja daging ayam. Oh, daging ayam. Soalnya cuma bisa belanja di sini daging ayam. Daging ayam di tempat lain susah ya? Iya. Oh, susah yang halal. Susah yang halal. Gimana cara potongnya? Iya. Perintah Allah yang tersurat dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 88 untuk hanya memakan makanan yang halal dipahami benar oleh anak-anak muda ini. Di situ ada Di Indonesia, umat Islam adalah mayoritas. Dan hari ini akan saya habiskan bersama Hafid dan kawan-kawan. Mendengarkan cerita mereka, menikmati kisah menjadi minoritas. Hafid meraih beasiswa S2 sekaligus S3 untuk bidang pendidikan kimia nano di Kookmin University Seoul. Pengalaman melewati Ramadan di Korea menjadi kenangan tersendiri bagi pemuda kelahiran Jombang 23 tahun lalu ini. Kalau Ramadan di Korea kan sekarang ini pas musim panas ya. Jadi itu sangat panas sekali sehingga ya sangat kehausan seperti itu. Dan juga tantangan yang lain adalah wanita Korea kan kalau berbusana kan sangat minim ya, apalagi di musim panas sehingga menjadi cobaan tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Lepas kuliah, Hafid dan teman-teman menghabiskan waktu di laboratorium. Mereka membantu profesor melakukan berbagai penelitian. Dari kegiatan ini, dana tambahan untuk hidup di negeri orang mengalir. Maklum saja, biaya hidup di Korea sangat tinggi bagi ukuran orang Indonesia. karena mereka juga baru belajar masak di sini, ya ini senjatanya nih. Cari-cari resep, terus dipraktekin. Pasti enak ya. Makannya pakai air mata, Mbak. Kemandirian mutlak diperlukan. Urusan dapur kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Keberadaan mahasiswa Muslim Indonesia sedikit banyak telah membantu syiar Islam di Korea. Setidaknya, masyarakat negeri tersebut jadi tahu bagaimana tata cara orang Islam hidup. Yang saya suka itu sangat toleran sih. Pernah suatu ketika di kafetaria, kan ketika nyari makan, biasanya kita nanya, ini ada babinya apa enggak gitu. Itu sampai kokinya ngecek, ambil sampel, dilihat, dicium, bentar-bentar tunggu gitu, tanyain ke belakang dulu, sampai dicek, bener-bener dicek, bener jangan pergi dulu gitu. Ini ada babinya apa enggak gitu. Baru dia konfirmasi. Udah mateng nih, makan yuk. Yuk. Makan. Dalam keterbatasan, Hafid dan kawan-kawan memilih istiqomah, hidup dengan cara Islami. Jalan yang mungkin tak mudah bagi jiwa-jiwa muda yang kerap masih menyimpan dahaga akan kenikmatan dunia. Saling menjaga, itulah gunanya pertemanan bagi mereka. Cuma ada dua kan? Enak sama enak banget. Oh gitu. Pantesan, tetap aja lu grade yang paling rendah. Ada tambahan itinerary dari Korea. Ada gathering. Jadi dari masjid Taiwan. Syukuran lagi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar itu semua, ada satu peran penting para mahasiswa yang tergabung dalam IMUSKA bagi komunitas Islam Indonesia di Korea. Anak-anak muda ini adalah pengurus jenazah bila ada warga Muslim Indonesia yang meninggal. Ya, saat pertama kali saya mengurus jenazah itu ya ada rasa agak takut-takut ya, pertama kali melihat mayat seperti itu. Cuman ya harus saya beranikan diri karena tanggung jawab saya kan sebagai Muslim di Seoul dan mengerti bagaimana cara mengurus jenazah, belajar dengan teman-teman yang udah pernah. Jenazah orang Indonesia yang meninggal di Korea itu dikremasi sama rumah sakit Korea karena akan dipulangkan di Indonesia di dalam pesawat, sehingga
agar tidak menimbulkan bau dikremasi dulu sama rumah sakit, sehingga kita yang mengurus jenazah tidak bisa memandikannya. Jadi kita hanya tayamum, setelah tayamum kita kafani dan kita sholati bersama-sama. Allah. Allahu Akbar. عليهم ولا الضالين. Selama berabad-abad, Korea dikuasai oleh dinasti Joseon. Pada masa ini, bangsa Korea mencapai kegemilangan dalam bidang budaya, literatur, hingga ilmu pengetahuan. Kebijakan isolasi terhadap pengaruh luar pun diterapkan kerajaan. Hal ini membuat budaya asing, termasuk agama Islam, tak mendapat tempat untuk berkembang di Korea. Kekuasaan dinasti Joseon berakhir pada tahun 1910 saat Jepang menginvasi Korea. Tahun 50-an, konflik antara Korea Selatan dengan Korea Utara memicu perang. Tahun 1955, Korea Selatan berada di bawah perlindungan pasukan multinasional PBB. Tentara Turki yang menjadi bagian dari pasukan tersebut berperan besar dalam penyebaran Islam saat itu. Aksi kemanusiaan yang dilakukan tentara Turki menarik perhatian warga lokal. Dakwah tentara Turki melahirkan Abdullah Kim Yudo dan Umar Kim Jin Kyu sebagai generasi Muslim Korea pertama di era modern. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah'tan başka Allah yoktur. Dukungan terhadap perkembangan agama Islam pun diberikan oleh pemerintah Korea Selatan. Tahun 1970, sebidang tanah di Itaewon dihibahkan untuk menjadi masjid. Dengan bantuan negara-negara Islam, tahun 1976 akhirnya Korea memiliki bangunan masjid pertama. Kita mengenalnya kini sebagai Masjid Sentral Seoul. Masjid Sentral menjadi salah satu tonggak utama penyebaran agama Islam di Korea. Alhamdulillah, since 1955, Islam entered Korea. Still, maybe you can say more than 35,000 Korean ethnic Muslims. Also, day by day, year by year, its numbers of Muslims increase. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan penduduk Korea yang mencapai sekitar 48 juta jiwa. Meski minoritas, tidak berarti ibadah dilakukan terbatas. Actually, Islam and other religion and also relations with the government, it's very good. So we cannot say kind of difficulties, but we need more active work for Islamic Dawah in Korea. Sebagai agama yang terbilang baru, Islam di Korea terus membuka diri. Masjid Sentral banyak menerima kunjungan warga setempat yang ingin mengenal Islam. Di hari libur, masjid pun sering didatangi wisatawan, baik lokal maupun internasional.
Sebagai imam masjid, Abdurrahman Lee menghabiskan waktunya untuk syiar. Imam Abdurrahman sempat memperdalam ilmu agama di Arab Saudi selama 8 tahun. Jabatan imam masjid mulai ia pegang sejak tahun 2006. Usai sholat asar, setiap Sabtu ia rajin menggelar kajian. Pesertanya adalah para mualaf. Daud Han adalah salah satunya. Butuh waktu 3 tahun setelah pulang dari Turki bagi Daud untuk bulat mengambil keputusan memeluk Islam. Selama itu pula, ia terus berkonsultasi dengan Imam Abdurrahman Lee. Hingga akhirnya di hadapan sang imam, Daud mengucapkan syahadat. Tantangan besar harus dihadapinya atas keputusan ini. In the beginning of the becoming Muslims in my family, there was a little friction, like conflict with my family. Some people for keeping their religion, they used to fight and like argue all the times, and that makes also kind of the like unpeace. But I really didn't want to do that. So first I pursued about my religion and make them understand Islam first. Namun semua berhasil dilalui Daud dengan penuh perjuangan. Ikhlas dan bersabar adalah kunci keberhasilannya menaklukkan hati keluarga. Kini Daud bisa hidup lebih tenang sebagai Muslim. Banyak yang berubah dari kebiasaannya setelah memeluk Islam. Tradisi yang tidak sesuai dengan Islam telah ia lepaskan, tanpa harus kehilangan teman. Actually, I'm so sorry to say, but there is no mixing with Islam and culture, because Islam said this and that is a haram. That is a haram. No negotiation and no mixing. And then finally, alhamdulillah, I stopped eating the pork and like drinking or so. But on that time, it was really difficult for me. The Korean society, our culture is without drinking together, I don't have any social relationship. They don't used to understand these things. But if they want me to keep like this relationship continuously, they should understand that. So why not? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah memang tidak akan memberi cobaan terhadap manusia tanpa ia sanggup mengatasinya. Perjalanan di Seoul telah memberi banyak hikmah bagi saya. Bagaimana keberadaan menjadi minoritas bukan penghalang untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan bagaimana toleransi masyarakat maju di Korea menghargai hak beribadah sesama.